Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai routing statik. Di sini terdapat pengertian mengenai routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi mengenai tentang jaringan yang akan dituju secara manual. Lalu pada materi selanjutnya yaitu terdapat ciri-ciri routing statik. Yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Ciri-ciri routing statik yang kedua yaitu pengisian tabel routing ini dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Lalu materi selanjutnya terdapat cara kerja mengenai routing statik. Cara kerja ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Bagian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu bagian yang ketiga, yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan router statik. Dan router statik ini dapat berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Lalu setelah kita menjelaskan mengenai materi routing statik, kali ini kita akan melakukan praktikum routing statik. Kali ini saya akan melakukan praktikum routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah membuat rangkaian jaringan untuk praktikum kali ini. Terdapat 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 server. Kita dapat menghubungkan masing-masing PC dan server dengan router dengan cara seperti ini. Untuk PC yang ke-1 dan PC yang kedua dapat kita hubungkan dengan router yang pertama. Lalu untuk PC yang ketiga dapat kita hubungkan dengan router yang kedua. Lalu untuk server 1 dan server 2 dapat kita hubungkan dengan router 3. Setelah itu kita dapat menghubungkan masing-masing router. Lalu kita dapat menyeting IP configuration dari masing-masing PC dan server dengan cara kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Lalu untuk alamat IP dari PC yang pertama yakni 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Mengapa 192? Dikarenakan PC yang ke-1 maupun PC yang kedua menggunakan /26. Lalu untuk default gateway dari PC yang ke-1 yakni 192.168.1.62. Lalu untuk PC yang kedua dengan alamat IP 192.168.1.65. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.192. Lalu dengan default gateway 192.168.1.126. Kita ke PC yang ketiga. Untuk alamat IP dari PC yang ketiga yakni 192.168.1.253. Lalu untuk subnet masknya yakni 255.255.255.128. Mengapa 128? Dikarenakan PC yang ketiga ini menggunakan /25. Lalu untuk default gateway-nya dari PC yang ketiga yakni 192.168.1.254. Kita beralih ke server. Kita ke server yang pertama.
Untuk server yang pertama ini alamat IP-nya 33.33.33.1. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway dari server yang pertama yakni 33.33.33.3. Lalu kita beralih ke server yang kedua. Kita ke IP configuration. Di sini alamat IP dari server yang kedua yakni 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk subnet mask dari server yang pertama dan server yang kedua ini menggunakan 255.255.255.0 dikarenakan menggunakan /24. Lalu untuk default gateway dari server yang kedua yakni 43.43.43.3. Setelah selesai menyeting IP configuration dari masing-masing PC dan server, kita ke router, lalu kita ke interface, kita ke fast Ethernet. Di sini terdapat fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Untuk fast Ethernet 0 ini yang menghubungkan PC yang ke-1 dengan router dengan alamat 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Jangan lupa untuk port status selalu di-on-kan. Lalu kita ke fast Ethernet 1. Untuk fast Ethernet 1 ini menghubungkan PC yang kedua dengan router yang ke-1 dengan alamat 192.168.1.126. Untuk subnet masknya yakni 255.255.255.192. Mengapa fast Ethernet 0 dan 1 menggunakan 192? Dikarenakan menggunakan /26. Lalu kita ke serial 2. Untuk serial 2 ini menghubungkan dari router yang pertama ke router yang kedua dengan alamat 12.12.12.1. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita ke serial yang ketiga. Di sini serial yang ketiga ini menghubungkan router yang pertama dengan router yang ketiga dengan alamat 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Mengapa subnet masknya seperti ini? Dikarenakan menggunakan /24. Kita ke router yang kedua. Kita ke interface fast Ethernet. Di sini fast Ethernet 0 ini menghubungkan PC yang ketiga dengan router yang kedua dengan alamat 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Di sini fast Ethernet 1 tidak perlu kita setting dikarenakan hanya terdapat satu PC, yaitu PC 3. Lalu kita ke serial 2, yang dimana serial 2 ini akan menghubungkan router yang kedua dengan router yang ke-1 dengan alamat 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 ini yang akan menghubungkan router yang kedua dengan router yang ketiga dengan alamat 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita beralih ke router yang ketiga, ke config, interface, lalu ke fast Ethernet. Di sini untuk fast Ethernet 0 ini menghubungkan router yang ketiga dengan server yang kedua dengan alamat 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Lalu untuk fast Ethernet 1 ini menghubungkan router 3 dengan server yang ke-1 dengan alamat IP 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita ke serial 2. Serial 2 ini yang menghubungkan router 3 dengan router ke-1 dengan alamat 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 ini akan menghubungkan router yang ketiga dengan router yang kedua dengan alamat 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu setelah kita mengatur fast Ethernet dan serial, kita dapat mengatur routing lalu ke statik. Untuk network, mask next hub-nya dapat kita isikan kemana pesan itu akan dituju. Seperti pada tabel ini. Di sini untuk router yang pertama, di sini dia akan menuju ke alamat 192.168.1.128 yang dimana alamat ini merupakan alamat dari PC yang ketiga dengan netmask 255.255.255.128 dengan gateway atau via 12.12.12.2 yang dimana merupakan alamat dari router yang kedua. Lalu router 1 ini juga akan menuju ke alamat 33.33.33.0 yang dimana merupakan alamat dari server yang ke-1 dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway atau via 13.13.13.3 yang dimana alamat ini merupakan alamat dari router yang ketiga. Lalu yang router 1 juga akan menuju ke alamat 43.43.43.0. Lalu dengan netmask 255.255.255.0. Alamat dari 43.43.43.0 ini tadi merupakan alamat dari server yang kedua. Lalu server yang kedua ini akan melalui gateway atau via 13.13.13.3 yang dimana alamat ini merupakan alamat dari router yang ketiga. Lalu kita ke router yang kedua. Router yang kedua ini terdapat alamat 192.168.1.0. Alamat ini merupakan alamat dari penggabungan PC yang ke-1 dan PC yang kedua. Lalu dengan netmask 255.255.255.128 dengan gateway atau via 12.12.12.1 yang dimana ini merupakan alamat dari router yang ke-1. Lalu untuk alamat yang kedua yakni 33.33.33.0 yang dimana ini merupakan alamat dari server yang pertama dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway atau via 23.23.23.3 yang dimana alamat ini merupakan alamat dari router yang ketiga. Lalu ini terdapat alamat 43.43.43.0 yang dimana merupakan alamat dari server yang kedua dengan netmask 255.255.255.0. Lalu akan melalui gateway atau via 23.23.23.3 yang dimana merupakan alamat dari router yang ketiga.
Lalu yang router ketiga terdapat tujuan 192.168.1.0 yang dimana ini merupakan alamat dari penggabungan PC yang ke-1 dan PC yang kedua dengan netmask 255.255.255.128 yang dimana keduanya 12.12.12.1 yang dimana ini merupakan alamat dari router yang ke-1, tetapi ini salah dikarenakan yang benar adalah 13.13.13.1 dikarenakan menuju router 3, router 1 seperti ini. Karena ini menuju router 3 akan menuju ke router 1. Jadi alamatnya 13.13.13.1 bukan 12.12.12.1 dikarenakan router yang ke-1 ini tidak menuju yang router 2 ataupun router yang kedua ini tidak menuju ke router yang ke-1. Jadi ini salah, ini yang benar adalah 13.13.13.1 yang dimana merupakan alamat dari router yang ke-1. Lalu ini terdapat 192.168.1.128. Ini merupakan alamat dari PC yang ketiga dengan netmask 255.255.255.128. Lalu dengan kedua atau via 23.23.23.2 yang dimana ini merupakan alamat dari router yang kedua. Lalu kita dapat mengisikan tadi network juga pada network, lalu netmask pada netmask dan next hop atau gateway pada gateway. Jadi untuk 192.168.1.128/25 ini merupakan alamat dari PC yang ketiga via 12.12.12.2 yang dimana ini merupakan alamat dari router yang kedua. Lalu ini 33.33.33.024 via 13.13.13.3 ini merupakan server 1, ini router 3. 43.43.0/24 via 13.13.13.3 ini merupakan server yang kedua dan ini via router yang ketiga. Untuk router yang kedua statik ini merupakan alamat dari PC yang ke-1 dan PC yang kedua yang akan melalui atau via router yang ke-1. Lalu di sini 33.33.33.0/24 ini merupakan alamat dari server yang ke-1 dan akan melalui atau via 23.23.23.3 yang dimana ini merupakan alamat dari router 3. Ini juga alamat dari server yang kedua, yakni 43.43.43.0/24. Ini merupakan alamat dari server yang kedua. Lalu via 23.23.23.3 ini merupakan alamat dari router yang ketiga. Lalu ke router yang kedua, router yang ketiga, kita ke static. Lalu di sini ini terdapat alamat dari PC yang ke-1 dan PC yang kedua yang akan melalui router yang ke-1. Lalu ini terdapat alamat dari PC yang ketiga yang akan melalui router yang kedua. Lalu setelah itu kita dapat melakukan simulasi. Kita ke mode simulation, kita ke show all atau none terlebih dahulu, lalu kita ke edit filter, lalu kita ke ICMP, kita centang ICMP-nya saja. Lalu setelah itu kita dapat membuat simple PDU dari PC yang ke-1 ke PC yang kedua.
Di sini terdapat tanda silang dikarenakan akan mencari jaringan terlebih dahulu. Jadi kita dapat mendelete-nya. Kita buat simpel PDU lagi dari PC yang ke-1 ke PC yang kedua. Di sini terdapat tanda centang hijau yang menandakan bahwa pesan berhasil atau statusnya successful. Kita delete karena kita akan lanjut ke skenario berikutnya. Kita ke PC 1 ke PC yang ketiga. Pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke router. Lalu setelah itu router 1 akan mengirimkan pesan ke router yang kedua. Hal ini terdapat tanda silang merah dikarenakan dia masih mencari jaringannya. Kita delete seperti tadi. Lalu kita juga buat simple PDU-nya dari PC yang ke-1 ke PC yang ketiga. Setelah pesan diterima oleh router 2 akan mengirimkan ke PC yang ketiga. Lalu yang PC ketiga akan membalas pesan dari PC yang ke-1. Di sini status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita delete skenario-nya karena kita akan lanjut ke skenario berikutnya, yaitu kita buat simple PDU dari PC yang ke-1 ke server 1. Di sini akan terdapat tanda silang merah pada router 3 dikarenakan dia masih mencari jaringannya. Kita dapat mendelete-nya. Lalu kita buat simple PDU seperti tadi, yaitu PC 1 ke server 1. Setelah pesan diterima dari router 3 akan mengirimkan ke alamat IP yang dituju oleh PC yang ke-1, yakni server 1. Lalu server 1 akan membalas pesan dari PC yang ke-1. Di sini status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita dapat mendelete-nya karena kita akan lanjut ke skenario berikutnya. Kita buat simple PDU dari PC 1 ke server yang kedua. Di sini juga akan terdapat tanda silang merah. Hal ini dikarenakan dia masih mencari jaringannya. Jadi kita dapat mendelete-nya seperti tadi. Kita buat ulang simple PDU dari PC yang ke-1 ke server yang kedua. Setelah pesan dikirimkan oleh router 1 ke router ketiga juga akan mencari alamat IP yang dituju dari PC yang ke-1. Dan ternyata yang dituju dari PC yang ke-1 adalah alamat IP dari server yang kedua. Setelah itu, server 2 akan membalas pesan dari PC yang ke-1. Di sini, status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita dapat mendelete-nya karena kita akan masih lanjut ke skenario berikutnya.
yaitu kita buat simple PDU dari PC 3 ke PC yang pertama. Di sini pesan akan terlebih dahulu dikirimkan ke router yang kedua. Lalu router yang kedua akan mengirimkan ke router yang ke-1 karena alamat IP yang dituju oleh PC ketiga terdapat pada router yang pertama. Lalu router pertama akan mencari alamat IP yang dituju dari PC 3. Ternyata alamat IP tersebut merupakan alamat IP dari PC yang ke-1. Maka pesan akan dikirimkan router ke PC yang ke-1. Lalu PC yang ke-1 akan membalas pesan dari PC yang ketiga. Di sini status pengirimannya berhasil atau successful. Kita delete, kita lanjut ke skenario berikutnya. Kita buat simple PDU dari PC 3 ke PC yang kedua. Jalannya juga sama seperti tadi. PC yang kedua ini tentunya juga akan membalas pesan dari PC yang ketiga. Di sini status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita delete, kita buat simple PDU lagi, yakni dari PC yang ketiga ke server yang ke-1. Di sini pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke router. Lalu router 2 akan mengirimkan pesan ke router yang ketiga. Dikarenakan alamat IP yang akan dituju oleh PC yang ketiga terdapat pada router 3. Lalu router 3 akan mencari alamat IP dari pesan yang akan dituju oleh PC yang ketiga, dan ternyata alamat IP tersebut merupakan alamat IP dari yang server 1. Lalu server 1 akan membalas pesan dari PC yang ketiga. Di sini, status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita dapat mendelete skenario. Lalu kita akan lanjut ke skenario berikutnya, yakni PC yang ketiga ke server yang kedua. Jalannya juga masih sama seperti tadi, hanya bedanya ini akan mengirimkan ke server yang kedua. Server yang kedua juga akan melakukan feedback atau mengembalikan pesan dari PC yang ketiga. Di sini statusnya juga berhasil atau successful. Kita delete. Karena kita akan lanjut ke skenario berikutnya, yakni kita buat simple PDU dari server yang pertama ke server yang kedua. Di sini pesan akan dikirimkan ke router dan router akan dikirimkan langsung ke server 2. Lalu server 2 juga akan melakukan feedback dari server yang ke-1. Di sini status pengirimannya juga berhasil atau successful. Lalu setelah itu kita buat simple PDU lagi dari server ke-1 ke PC 1. Di sini pesan akan terlebih dahulu dikirimkan ke router, dan router akan mencari alamat
yang akan dituju oleh server 1. Dan ternyata alamat yang dituju oleh server 1 ini terdapat pada router 1. Maka router 3 akan mengirimkan pesan ke router 1. Lalu router 1 juga akan mencari alamat yang akan dituju oleh server 1 atau pesan tadi. Dan ternyata pesan tersebut akan menuju ke alamat IP dari PC yang ke-1. Lalu PC yang ke-1 ini juga mengembalikan pesan atau melakukan feedback. Di sini untuk status pengirimannya juga berhasil atau successful. Kita delete, kita lanjut ke skenario berikutnya, yakni server 1 ke PC yang ke-0. Untuk jalannya juga masih sama seperti untuk ke PC yang ke-1 tadi, hanya bedanya untuk pesan kali ini akan ditujukan untuk PC yang kedua. Jadi router yang satu akan mencari alamat IP, lalu setelah ketemu, maka akan dikirimkan ke alamat IP itu. Dan ternyata alamat IP yang dituju server 1 untuk kali ini adalah PC yang kedua. Lalu yang PC yang kedua juga akan membalas pesan atau melakukan feedback. Statusnya juga berhasil atau successful. Kita delete dan kita akan ke skenario yang terakhir, yakni kita buat simple PDU dari server 1 ke PC yang ketiga. Di sini pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke router yang ketiga. Lalu router yang ketiga akan mengirimkan ke router yang kedua. Router yang ketiga ini mencari alamat di mana pesan yang akan dituju. Jadi setelah dia mencari alamat, lalu dia menemukan alamat itu, dan alamat itu terdapat pada router yang kedua. Lalu router yang ketiga akan mengirimkan ke router yang kedua. Dikarenakan alamat yang dituju terdapat pada router yang kedua, lalu router yang kedua akan mencari, karena di sini hanya terdapat satu alamat, maka router yang kedua ini akan langsung mengirim pesan ke PC yang ketiga. Lalu yang PC yang ketiga ini juga akan membalas pesan atau melakukan feedback. Di sini juga statusnya berhasil atau successful. Semuanya memiliki status pengiriman berhasil atau successful dikarenakan semua PC dan server memiliki gateway. Jadi dia dapat mengirim maupun membalas pesan. Setelah itu kita delete, kita ke mode real time karena kita akan melakukan tracing. Kita ke PC 1, kita ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan tracer, lalu kita masukkan alamat IP dari PC yang kedua, karena tadi PC yang ke-1 mengirimkan pesan ke PC yang kedua. Kita ketikkan alamat IP dari PC yang kedua, yakni 192.168.1.65. Di sini pesan akan dikirimkan ke router, lalu setelah itu router akan mengirimkan ke PC yang kedua. Lalu setelah itu kita tracing berikutnya, dan untuk trace yang tadi adalah dengan status trace komplit. Lalu kita ke tracing yang kedua, yakni untuk PC yang ketiga, tracer, kita masukkan alamat IP dari PC yang ketiga, yakni 192.168.1.253.
Di sini pesan akan ke gateway terlebih dahulu. Ini merupakan gateway router 1, lalu ke router 2, lalu setelah itu akan ke PC yang ketiga. Lalu kita untuk statusnya yaitu trace complete. Kita ke tracing yang ketiga, yakni tracer. Kita masukkan IP dari server yang pertama, yakni 33.33.33.1. Di sini pesan akan dikirim ke router pertama. Lalu setelah itu router pertama akan mengirimkan ke router yang kedua. Maksudnya router yang ketiga. Lalu setelah itu akan dikirimkan ke server yang pertama. Karena pesan yang dituju berada pada server yang pertama dan status trace-nya komplit. Lalu kita tracing yang keempat, yakni untuk server yang kedua tracer 43.43.43.1, dan dimana ini merupakan alamat dari server yang kedua. Di sini pesan akan dikirimkan ke router yang pertama terlebih dahulu atau gateway. Lalu setelah itu router yang pertama akan mengirimkan ke router yang ketiga. Lalu setelah itu pesan dapat diterima oleh server yang kedua. Dan di sini status trace-nya komplit. Kita dapat melakukan tracing lagi pada PC yang ketiga. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan alamat IP dari PC yang pertama, yakni 192.168.1.1. Di sini pesan akan melalui gateway router yang ketiga, router yang kedua. Lalu setelah itu di sini pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke router yang kedua. Lalu router yang kedua akan mengirimkan ke router ke-1. Lalu setelah itu pesan dapat diterima oleh PC yang ke-1 dan trace-nya komplit. Lalu kita lakukan tracing yang kedua, yakni kita ketikkan tracer, kita masukkan alamat IP dari PC yang kedua, yakni 192.168.1.65. Sama seperti halnya ini tadi, dia akan ke gateway terlebih dahulu atau ke router yang kedua. Lalu setelah itu router 2 akan mengirimkan pesan ke router yang ke-1. Lalu router yang ke-1 akan mengirimkan pesan ke PC yang kedua. Lalu setelah itu untuk trace-nya yakni komplit. Kita ke tracing yang ketiga, yakni tracer. Kita masukkan alamat IP dari server pertama, yakni 33.33.33.1. Di sini pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke gateway router yang kedua. Lalu router yang kedua akan mengirimkan ke router yang ketiga. Lalu pesan dapat diterima oleh server 1. Dan trace-nya memiliki status komplit. Kita ke tracing yang terakhir, yakni tracer. Kita masukkan IP dari PC yang dari server yang kedua, yakni 43.43.1. Di sini, pesan terlebih dahulu akan dikirimkan ke gateway atau
router yang kedua, lalu yang router yang kedua akan mengirimkan ke router yang ketiga, lalu router yang ketiga akan mengirimkan ke server 2. Lalu setelah itu kita tracing server 1, kita ke command prompt, tracer, kita masukkan alamat IP dari PC yang pertama, yakni 192.168.1.1. Di sini pesan akan terlebih dahulu dikirimkan ke gateway router 3, lalu setelah itu router 3 akan mengirimkan ke router 1 dan router 1 akan mengirimkan pesan ke PC yang pertama dan trace-nya komplit. Lalu kita lakukan tracing yang kedua, tracer, kita masukkan alamat IP dari PC yang kedua, yakni 192.168.1.65. Di sini pesan akan terlebih dahulu dikirimkan ke gateway router 3, lalu router 3 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan pesan ke PC yang kedua dan trace-nya komplit. Kita lakukan tracing lagi untuk PC yang ketiga. Tracer, kita masukkan IP dari PC yang ketiga, yakni 192.168.1.253. Di sini, pesan akan terlebih dahulu dikirimkan ke gateway dari router yang ketiga, lalu router yang ketiga akan mengirimkan ke router yang kedua, lalu router yang kedua akan mengirimkan pesan ke PC yang ketiga, dan trace-nya memiliki status komplit. Kita ke tracing yang terakhir, tracer. Kita masukkan alamat IP dari server yang kedua, yakni 43.43.43.1. Di sini, pesan akan dikirimkan ke gateway dari router yang ketiga, dan router yang ketiga akan langsung mengirimkan ke server yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.